Hai teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu bahagia. Lanjut lagi trip kita yang kemarin kita kan ke penginapan ya teman-teman, terus kita langsung istirahat dan sorenya itu kita lanjut lagi makan malam di Kayakas Krip dan camp. Nah ini adalah masuk ke dalamnya nih, jadi lumayan sih ya masuk ke dalamnya tuh. Terus di dalamnya tuh banyak tempat bermain untuk anak-anak juga, jadi buat bunda-bunda yanda-yanda yang bawa bocil di sini tuh nggak bakalan bosen karena banyak tempat untuk bermain anak-anaknya, buat spot fotonya juga banyak. Nah yang di kanan kiri kita ini adalah tempat bermain anak dan arena spot foto. Untuk masuk ke dalam kita nggak ada tiket, kita hanya bayar parkir untuk roda 4 aja, yaitu Rp10.000. Lahan parkirnya lumayan luas ya teman-teman, kelihatannya ini lahan parkirnya. Terus di sini sepertinya juga disewakan untuk tempat camping, atau mungkin dulunya sebenarnya ini adalah area camping lalu dibuatlah penginapan. Kayakas Krip and Camp. Krips itu mungkin artinya pondok ya, pondok atau resort gitu ya. Terus di sini saya nggak hidupin soundnya ya teman-teman karena suara musik, live musiknya tuh kenceng banget. Nah ini ada yang camping nih, saya nggak tahu ini camping atau cuma istirahat aja. Tapi buat teman-teman juga bisa mungkin ya camping di sini, asal jangan pas weekend. Pas kebetulan kita kan weekend nih ya, jadi rame banget. Seperti ini kripsnya atau pondokannya atau resortnya ya. Resortnya memang kelihatannya nggak banyak ya teman-teman, tapi kayaknya bakalan nambah lagi deh. Karena ternyata antusias para pengunjung itu melebihi mungkin ya. Nah jangan lupa foto di tempat yang tadi ya. Terus ini kita masuk ke dalam. Teman-teman bisa pilih tempat duduk ya, ada yang menghadap ke pantai, ada yang duduk di dalam lesehan. Nah ini yang lesehannya, tapi kayaknya tempat favorit itu ada di depan sana ya, jadi melihat sunset. Itu enak banget ya, santai-santai sambil ngopi pasti. Karena tempat duduk yang menghadap ke pantai itu udah dipenuhi oleh para pengunjung, jadi kita pilih tempat duduk yang di meja ini nih teman-teman. Nggak silau juga pastinya, tapi tetap bisa ngeliat pantai. Untuk pemesanan kita langsung ke kasir ya. Terus harga menu-menu makanannya juga nggak mahal teman-teman, pokoknya ramah di kantong. Kita tuh cuma menghabiskan 120.000 dengan menu makanan kopi, terus lemon, iga bakar, dan mie goreng. Pantainya juga pasirnya berwarna putih seperti ini. Terus pulau yang kelihatan itu tuh sepertinya itu Pulau Manuk ya teman-teman. Dari sini kita bakalan ke sana, tapi yang pasti kita nggak ke pulaunya ya. Terus restorannya ini tuh ada live musiknya juga, jadi buat teman-teman nggak bakalan kesepian di sini. Bakal rame terus karena diiringi dengan alunan musik. Setelah mulai gelap atau tepatnya maghrib ya teman-teman, kita kembali ke penginapan, istirahat, dan besok paginya kita explore lagi pantai-pantai yang ada di sekitar penginapan kita. Nah ini tuh jalan ke arah Pantai Sawarna juga teman-teman, tapi jalanannya kayaknya kurang bagus gini. Sebenarnya kita harusnya lewat sini ya, cuma kayaknya jalannya makan waktu lebih lama, jadi kita kayaknya tetap lewat jalan nasionalnya aja. Terus kesini kita ke pantai Pulau Manuk dulu. Kemarin kita udah ke sini ke pantai Kayakas, makan malam di Kayakas Beach, dan kesini lagi. Apa bolak-balik. Pasirnya tuh kayak gini. Pasirnya campur hitam dan putih. Oh, ada penginapan juga sih. Penginapan Pulau Manuk. Satu rumah katanya harganya 3 juta guys.
Dan minimal 2 hari. 2 hari di sini ngapain ya? Pulau Manuk tuh, Pulau Manuk. Pulau Manuknya yang mana, yang itu kali, yang kecil ya? Di Pulau Manuk. Oh, itu Pulau Manuk saya. Pemerintah Pulau Manuk. Manuknya mana nih? Manuknya banyak. Dulunya di sini pulau ini banyak manuknya. Parkirnya di sini, pinggir jalan aja. Tugasnya ngasih motor, itu datang. Motor. Itu saya Pulau Manuk. Mau situ. Pulau Manuk, pantai Pulau Manuk. Ayang beb keluar. Geopark Bayah Domeh. Belum buka, guys. Jadi ini wisatanya nih yang dibuat pemerintah mungkin. Buper, tanah hutan, perosotan, kolam renang, musola. Tapi di sini dingin sih, teman-teman. Kalau mau camping nggak panas, karena ada bukitnya. Ada apa? Penghijauannya. Papa jangan deket-deket pantai. Tuh para nelayan baru pada pulang. Pada pengen kancut. Sini banyak monyet. Kalau ke pantai itu emang bagusan sore sih, kalau pagi sepi begini nih karena ombaknya gede. Kasian nelayan, perjuangan mencari nafkah, bertarung dengan ombak. Iya, termasuk tuh. Lari nih. Ada pisang, kasih enggak? Pisang. Yang ini adalah pantai apa tadi ya? Pantai Bayah. Papa jangan deket-deket. Papa jangan ke situ-situ. Tuh, sebenarnya pantai bagus teman-teman, tuh batu-batunya geopark ya Pak. Cuma apa ya, kurang kerawat. Hah? Dari sono gantian laut. Dari sono motonya? Dari mana? Ke sini aja nggak apa-apa deh. Tuh, lucu banget.
guys, pantainya tuh masih alami, jadi banyak gini-ginian. Kalau udah dikelola kan, biasa kita nggak boleh ngambilin, dilarang mengambil. Kalau di sini masih masih nggak ada larangan. Ini kalau ditaruh di pot cakep tau. Lucu tuh, cari yang kayak gini tuh, cakep. Ini ada yang kayak biji congklak. Lucu banget. Alami pantainya. Kalau alami tuh ya gini. Kalau menurut saya ya, alami itu belum ada yang kelola, jadi ya kotor, terus apa ya, belum dirusak. Pantai itu milik kita berdua di sini. Teman-teman, orang-orang nggak ada yang kesini. Ada sih orang tadi cuma numpang foto-foto, makan. Nggak ada yang kayak gini nih kayak kita. Ngumutin kerang, kulit kerang ya, bukan kerang. Akhirnya explore kita di Pantai Bayah sampai di sini teman-teman. Terus kita kembali ke Jakarta lewat jalur nasional Sukabumi ya. Kita transit di Puncak Habibie untuk minum air kelapa ya tentunya ya. Minum santai-santai lah pokoknya. Ternyata ada tempat yang cukup enak, cukup nyaman, cukup indah melihat Pelabuhan Ratu dari ketinggian yaitu Puncak Habibie. Harga-harga makanan juga standar, nggak ada yang dimahalin ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang dari Pantai Bayah mau ke arah Sukabumi, enak kayaknya buat melipir di Puncak Habibie. Untuk jalan nasional yaitu jalan utama pastinya itu nyaman, aman, dan sepi seperti ini. Jadi buat temen-temen yang mau ke Sawarna nggak berani melewati tanjakan Nata Prada yang katanya ekstrim juga ya, lebih baik lewat jalur ini aja. Yang kita tahu dari jalur nasional ini ke arah Pantai Sawarna tuh jalanan juga nggak ada yang curam, jadi tetap aman. Buat yang nggak ahli nyetir masih bisa buat nyetir ke daerah Sawarna melewati jalur nasional. Info aja buat teman-teman yang melewati Pelabuhan Ratu atau mengarah ke Pelabuhan Ratu atau sebaliknya, kalau istirahat atau berhenti di tepi-tepi pantai yang ada pondokannya atau seperti gazebo, itu sebaiknya ditanya dulu ya teman-teman, apakah ini berbayar atau tidak. Karena yang pernah kejadian sama kita waktu itu pondokannya berbayar dan kita nggak tahu kalau harganya itu nggak umum ya menurut kita ya. Kalau nggak salah waktu itu 30.000 atau 50.000. Mungkin kalau pondokannya 10.000 sih masih wajar ya. Toh kita waktu itu padahal sebentar banget ya teman-teman berhenti cuma buat istirahat. Padahal kita juga beli makanan di warung yang punya pondokan. Beli makanan juga, beli minum juga, tapi kita juga bayar pondokan. Saya juga nggak tahu ya, mungkin memang sistemnya di sana seperti itu atau sayanya yang kurang informasi. Tapi ya sempat kaget juga sih karena harus berbayar. Dari Pelabuhan Ratu kita melewati Cikidang ya teman-teman. Jadi dulu 12 tahun lalu kita pernah melewati jalur Cikidang ini dan kita mengenang melewati tikungan yang menurut kita dulu itu tikungan yang tajam banget. Jadi di video ini bakalan saya selipin perjalanan kita ke Sukabumi melewati Cikidang. Istirahat dulu, lihat yang kayak gini nih kita.
jejak sesar Mandiri, Puncak Habibie. Udah nggak kelihatan. Backlight, mataharinya di kiri. Tinggi 260 nih. Kalau bentar. Sama dia pakai tutup. Ya. Iya, suram. Ya, pasti suram karena di bil-bilokin. Iya, pasti kuman sih dia. Yang pastinya itu yang katanya mau itu, tapi udah kelihatan jalannya sih enggak. Dan bawah nanjak terus gitu. Sampai tadi sama gitu sama. Yang motor yang di Jogja itu nggak penuh, takut betul. Jogja mana? Bisa sih. Ini badannya apa tadi? Dia ada bisa bawa angkutan banyak. Tadi nanjak juga. Lupa tadi guys, nggak di video. Kita lewat Cikidang, mengenang berapa tahun ya, 12 tahun lalu. 2012 atau berapa ya, atau 2011 kita lewatin jalur ini. Nggak diarahin Google Map, kita nanya ke orang, ini ke Pelabuhan Ratu Pak? Iya, Pelabuhan Ratu. Jadi kita lewat sini deh. Sekarang jam 12 lewat, melewati Cikidang, ngerjain baba. Berapa? Belum, ada orang yang lapuk tuh, ada rumah penduduk kok. Jalur Cikidang mungkin teman-teman udah sering lewatin ya, tapi ini buat teman-teman yang belum pernah melewati jalur ini, ada di map saya ini ya untuk keterangannya di mana posisi tanjakan. Kalau kita dari Pelabuhan Ratu kita menanjak terus, nah pas turunannya ada tikungan yang lumayan tajam ya. Dulu kita pernah melewati jalur itu dan jalanannya belum selebar ini. 12 atau 13 tahun lalu kita melalui jalur ini dan masih sepi banget teman-teman. Di depan kita ini anak-anak muda turun dari mobil, mungkin mobilnya nggak kuat nanjak atau drivernya lupa mindahin ke gigi 1 ya teman-teman. Nah ini mobilnya nih. Jadi buat teman-teman saran aja kalau mau melewati jalur ini, ngelihat ada tanjakan lebih baik gigi 1 aja ya. Sebenarnya sih nggak masalah ya, semua tergantung sama drivernya. Setelah tanjakan yang mobil mogok tadi ya teman-teman, di depan inilah tikungan yang menurut kita tuh zaman dulu ya, tahun 2011 itu menurut kita ya curam ya, karena kita baru melewati jalur ini dan sepi banget. Nah di depan itulah ya tikungannya, jadi nikung ke kanan langsung, tapi kita diuntungkan dengan jalan yang lebar seperti ini. Dari sini kelihatan ya ada banyak besi yang penyok atau rusak, itu mungkin ada mobil yang remblong atau bablas ya teman-teman. Jadi sebenarnya memang harus ada besi pembatas jalan seperti ini ya teman-teman, demi keamanan pengendara jika terjadi remblong.
Di sini itu Baba cerita kalau Baba tuh nyariin tikungan yang tadi itu ya teman-teman. Jadi Baba masih ingat katanya ada satu tikungan yang menurut Baba itu tanjakannya panjang dan punya tajam. Ya jadi tanjakan yang tadi itu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman dari Sukabumi sebaiknya istirahat di rest area yang ada di kanan kiri jalan ini ya. Baru deh lanjut lagi ke atas supaya nggak capek remnya, nggak capek juga gasnya biar nggak ngebul. Karena ada juga nih di depan kita kendaraan bermotor, mungkin kampas remnya ya bermasalah, jadi istirahat. Kita ngelihatnya sih kayak berasap gitu ya motornya. Sebelah kiri kita ini masjid yang dulunya tempat kita beristirahat maghrib ya, sebelum lanjut lagi kita ke Pelabuhan Ratu. Dulunya nih teman-teman kita lewatin jalur ini itu masih sepi banget dan rumah penduduk juga nggak banyak. Terus pohon-pohon sawitnya itu masih rendah, belum setinggi ini. Perubahan zaman ya teman-teman. Kayaknya videonya sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton, semoga selalu diberi kesehatan. Tikungannya Pak masih terus Pak. Astagfirullah, jangan lagi. Lu masih baru tanam ya?